Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas soal latihan 1 gerak lurus. Berikut soalnya. Soal pertama, ada seseorang yang bernama Ali ini, dia berkendara dengan kecepatan konstan dari timur ke barat. Ya. Manakah pernyataan berikut yang benar? Kalau kita lihat, mulai dari yang A, kecepatan rata-rata mobil adalah 0. Tentu saja ini tidak benar, ya, karena dia ada kecepatannya, dan itu bukan 0. Kemudian, mobil bergerak melingkar beraturan. Tidak ada penjelasan seperti itu, kan? Kan dia dari timur ke barat. Ada gaya yang bekerja pada mobil dan besarnya tetap. Nah, kalau ada gaya yang bekerja pada mobil dan besarnya tetap, maka akan ada percepatan yang tetap nilainya. Kalau ada percepatan, maka kecepatannya tidak akan konstan. Oke? Jadi yang A salah, B salah, C juga salah. Jadi jawaban benarnya yang D, percepatan mobil sama dengan 0. Ya, tentu saja ini benar. Percepatannya sama dengan 0 karena kecepatannya konstan. Baik, nomor 2. Ada lapangan sepak bola berukuran panjang 100 kali 60. Kemudian ada seorang yang bernama Ruli ini, dia melakukan pemanasan sebanyak 2 kali putaran. Nah, besar perpindahan dan jarak secara berturut-turut itu berapa? Nah, dia kan mutar itu kan dari titik awal kembali lagi ke titik awal kan, karena dia 2 putaran pas. Jadi perpindahannya itu tidak ada 0. Dia dari awal kembali ke posisi awal. Oke, jadi perpindahannya 0. Yang perpindahannya 0 itu adalah C. Jadi jawabannya yang C ya. Kalau dia tanya jarak, itu hitung aja panjang lintasan yang ditempuhnya. Ya, ukuran lapangan sepak bola 100 dikali 60 nih. Berarti 2 dikali 100, 2 dikali 60 itulah 1 kali keliling. Ya, kalau 2 kali keliling ya dikali 2 ya, 640 meter besar jaraknya. Baik, kita lihat soal selanjutnya nomor 3. Nah, ini adalah pita ya, pita dari suatu percobaan ya dengan menggunakan mobil mainan untuk mengamati gerak benda. Nah, pertanyaannya di sini, manakah yang menunjukkan bahwa kecepatannya itu konstan? Nah, perlu kita ketahui, kalau kecepatannya itu konstan, maka titik-titik ini akan memiliki jarak yang sama. Teratur jaraknya, ya. Tidak ada kecil kemudian makin besar, tidak ada yang besar kemudian makin kecil, tidak seperti itu. Jadi jarak titik-titik yang teratur itu menunjukkan bahwa kecepatannya konstan. Ya, jadi jawabannya adalah yang satu saja. Nomor 4. Manakah dari grafik ini yang menunjukkan perubahan posisi terhadap waktu dari gerak lurus beraturan? Oke, gerak lurus beraturan memiliki definisi bahwa kecepatannya konstan sepanjang waktu, tidak ada nilai percepatan. Maka kalau kecepatannya konstan sepanjang waktu, jarak yang ditempuhnya itu akan bertambah secara teratur. Ya, yang menunjukkan nilai pertambahan secara teratur dari jarak itu adalah grafik yang A. Jadi opsi 1. Kita lihat soal nomor 5. Diketahui sebuah benda A dan benda B ya, berjarak 16 meter pada satu garis lurus. Kemudian bergerak dengan kecepatan konstan ya, masing-masing 5 meter per detik dan 4 meter per detik. Jaraknya tadi 16. Tapi si A ini dia berangkat 2 detik lebih awal. Pertanyaannya di manakah dia akan bertemu dengan benda B? Nah, ini kalau kita lihat yang A bergerak 2 detik lebih awal. Maka setelah 2 detik dia berada di mana? Nah, itu ya. Dia berangkat 2 detik lebih awal, maka dengan kecepatannya yang 5 meter per detik ini, berarti 1 detiknya itu 5 meter. Berarti kalau 2 detik 10 meter dong. Jadi dia sudah maju di sini ya, sejauh 10 meter. Ya. Dia sudah maju sejauh 10 meter. Maka
jaraknya sekarang antara A sama B itu sudah berkurang, bukan lagi 16. Tapi 16 dikurang 10, 6 meter. Ya, misalkanlah benda A itu ada di sini, maka sekarang jarak A sama B itu menjadi 16 dikurang 10, yaitu 6 meter. Dan A ini tetap melaju dengan kecepatannya 5 meter per detik. Lalu di mana mereka bertemu? Nah, yang A 5 meter per detik kecepatannya. Berarti setiap 1 detik dia butuh waktu di setiap 1 detik dia berpindah sejauh 5 meter. Kemudian yang B 4 meter per detik, artinya setiap 1 detik dia 4 meter berpindahnya. Nah, karena dia ini bergeraknya searah dalam satu arah yang sama, maka otomatis akan ketemu ya, karena jarak perpindahan A itu lebih besar per detiknya daripada B. Itu. 1 detiknya, berapa meter A mendekati B, itu adalah tentunya 1 meter. Ya. Karena yang A ini 5 meter per detik, yang B 4 meter per detik. Jadi setiap 1 detik yang A ini sudah mendekat sebesar 1 meter. Sekarang jaraknya ada 6 meter. Butuh berapa detik agar mereka ketemu? Tentunya 6 detik. Ya. Jadi 6 detik setelah setelah yang B bergerak. Setelah B bergerak, karena yang A duluan tadi 2 detik. Ya. Jadi mereka akan bertemu. Waktu bertemu adalah 6 detik setelah B bergerak. Di mana itu? Nah, di mana itu dia bertemunya? Ya, kita kalikan. Kan 4 meter per detik yang B kan kecepatannya. Kalau dia 6 detik berarti sudah maju sejauh 6 dikali 4, 24 meter. Berarti dia bertemu 24 meter dari B. Nah, berarti jawabannya yang B ya. Oke, nomor 6. Seorang wisudawan melemparkan topi toganya ke udara, kemudian kembali ke tangannya. Pernyataan yang benar adalah, jadi dia dilempar dari posisi bawah ya, anggaplah ini tanah ya. Dia ada dilempar dari posisi bawah sini sampai di titik tertingginya, lalu dia kembali lagi ke bawah, lalu sampai lagi ke posisi semula. Ya. Nah, pernyataannya yang mana yang benar? Yang A, kecepatan topi maksimal di titik tertinggi. Ini tentunya salah ya, karena di titik tertinggi itu kecepatannya adalah 0. Karena kan dia titik tertinggi nggak naik lagi. Kalau dia masih naik lagi, berarti masih ada nilai kecepatannya. Begitu. Kemudian yang B, topi bergerak lurus beraturan. Tentu juga bukan. Karena dalam hal ini terjadi gerak lurus berubah beraturan. Kecepatan akan semakin kecil ya, dimulai dari kecepatan V sampai dia kecepatannya 0, terus balik lagi ke bawah. Jadi kecepatannya akan berubah-ubah terus, tapi secara teratur. Yang C, kecepatan awal sama dengan kecepatan akhir. Jadi maksudnya kecepatan awal saat dilempar sama dengan kecepatan akhir saat topinya sudah kembali ke tangannya. Tentu ini benar ya. Ini benar. Yang D, saat turun topi memiliki kecepatan awal. Tidak ada. Jadi pada saat turun itu topi itu tidak ada kecepatan lain, kan 0. Kan kecepatan di titik tertinggi itu kan 0. Jadi pada saat dia mulai turun itu kan pada saat kecepatannya 0 dia turun. Baru berangsur bertambah nilai kecepatannya. Begitu. Oke. Nah, demikian untuk video yang part 1. Sampai jumpa di video part 2. Terima kasih.